Mikrofon dapat diaktifkan kembali apabila diminta oleh panitia atau pemateri. 2. Kamera boleh dinyalakan atau dimatikan. 3. Dilarang keluar masuk room. 4. Periksa dan pastikan data internet cukup dan jaringan tetap stabil. Kemudian yang kelima, dilarang melakukan presenting selama pematerian berlangsung. 6. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan mengajukan pertanyaan setelah pematerian selesai. Pertanyaan dapat diajukan secara langsung atau ditulis di kolom komentar. Ini boleh diundang lagi teman-teman atau rekan-rekannya untuk bergabung ke room meeting ya. Kita akan mulai tepat pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Baik, sambil menunggu, saya mungkin bacakan agenda acara hari ini ya. Untuk pertama, itu ada pembukaan dari saya sendiri sebagai moderator, kemudian bacaan CV dari Komandan Alfa Rival dan Yon Batalion 2 Universitas Pajajaran, kemudian dilanjut pematerian dari Letda Laut Hengki, kemudian sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sendiri, nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaan dengan nama, kemudian pemateri yang dituju, diketik di kolom komentar ya.
Ya, silakan yang baru masuk, baru join ke room meet, silakan dibaca dan dipahami tata tertib acara hari ini. Ya, sudah bergabung juga dengan kita dan Hengki juga dan Yon. Mungkin saya tanya kabar dulu ya. Dari Danyon mungkin ya. Halo, apa kabar Dan? Selamat siang Dan, sehat? Sehat, luar biasa. Selamat siang Ivan dan juga rekan-rekan semua. Syukurlah, puji Tuhan. Dan Yon sehat juga ada dan Hengki. Mungkin beliau gimana ini? Oh Dan, sebelum jadi halo Dan Hengki, apa kabar Dan? Selamat siang. Siang, sehat. Ya, siap Dan. Panggilannya Tius Dan. Ya, Tius, bisa dipanggil Tius. Baik, rekan-rekan, saya mohon perhatiannya. Ini jam sudah menunjukkan 13.11. Langsung saja kita buka. Untuk ya langsung saja dibuka ya. Mungkin salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ignatius Ivan, di sini sebagai moderator acara talk show hari ini. Sebelum kita mulai, ada kata sambutan dari Dantim, Komandan Tim. Dari Bu Yuli, dipersilakan. Siap, terima kasih Pak Ivan selaku moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Siap, terdengar jelas, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Widya Castrena Darmasida. Benwa. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuli Sugiyarti Karomah. Dalam acara ini saya bertindak sebagai komandan tim atau dantim. Mohon maaf sebelumnya apabila suasana di sekitar saya kurang mendukung karena saya sedang berada di luar gitu ya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan juga pemateri pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Baik, seperti yang sudah ada di share screen oleh Bu Nawang, jadi acara hari ini adalah acara talk show dan sharing session dengan tema mengenal lebih dekat resimen mahasiswa. Adapun tujuan dari acara ini adalah untuk mengenalkan UKM resimen mahasiswa kepada rekan-rekan peserta sekalian, khususnya Batalion 2 Unpad ya. Jadi nanti jika rekan-rekan memiliki pertanyaan apa itu Menwa, kemudian kegiatannya apa, fungsinya apa, nanti akan dibahas ketika sesi pematerian dan tanya jawab berlangsung. Jadi acaranya santai, namanya juga sharing session. Jadi silakan rekan-rekan bisa dari sekarang kalau ada yang mau ditanyakan boleh dicatat dulu. Nanti ketika sesi tanya jawab boleh ditanyakan begitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti acara pada hari ini. Kemudian tetap semangat dan semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan tim Bu Yuli. Terima kasih atas sambutannya. Ya, rekan-rekan, teman-teman, santai saja. Ini acara sharing session, acara talk show. Jadi teman-teman boleh bertanya, bawa enjoy aja ya.
Mungkin langsung ke pematerian pertama ya, dari Komandan Rival, Komandan Muhammad Alfa Rival Mahendra, dari Batalion 2 Universitas Pajajaran. Dipersilakan Komandan. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Tasena Dharmasida. Menwa. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebelumnya akan membawakan menyampaikan apa sih Menwa itu sesuai judul dari acara ini ya. Jadi Menwa itu apa? Karena mungkin mahasiswa di sini yang tergabung di acara ini tidak paham atau tidak tahu apa itu Menwa ya. Nah, jadi di sini akan saya sampaikan. Semoga yang saya terangkan ini bisa mencerahkan dan memberi pengetahuan kepada rekan-rekan di sini ya. Oke. Mungkin langsung saja ya dari saya. Ya, tak kenal maka tak sayang, itu ada ungkapan ya. Ya, ini mungkin bisa dibaca saja riwayat singkat saya. Saya dari asal daerahnya dari Sumedang ya. Lalu dari kuliah di Unpad ini mengambil jurusan Ilmu Sejarah. Saya angkatan 2017. Jadi sekarang sudah tingkat akhir ya. Jadi hanya beberapa waktu lagi saya aktif di Unpad ya. Nah, ini riwayat organisasi, lalu prestasi saya selama menjadi anggota resimen mahasiswa ya. Oke. Lanjut saja. Nah, itu. Sekarang apa itu Menwa? Nah, mungkin kan rekan-rekan di sini banyak yang belum tahu ya, Menwa itu apa sih? Lalu kenapa ada yang pakai baju-baju hijau di lingkungan kampus? Apakah mereka itu satpam, satpol PP, atau ada yang mengira juga tentara? Ya. Nah, itu semuanya salah ya. Jadi kita ini adalah resimen mahasiswa. Kita cari jawabannya di sini. Oke. Nah, jadi resimen mahasiswa ini itu dinamikanya sangat panjang ya. Jadi sejarah di Indonesia ini, resimen mahasiswa ini cukup panjang ya untuk kiprahnya sendiri. Oke. Pertama langsung saja saya sampaikan, ini adalah sejarah dari resimen mahasiswa ya. Secara umum itu yang sekarang menjadi resimen mahasiswa di Indonesia itu awal mulanya dimulai pada tahun 1959. Nah, pada tahun itu dilaksanakan walawa ya atau wajib latih mahasiswa. Tempatnya itu di Jawa Barat ya. Dilaksanakan oleh Kodam waktu itu masih Kodam 6 Siliwangi. Nah, sebagai perintis, sebagai mahasiswa-mahasiswa awal yang mengikuti program tersebut itu dari dua kampus. Yang pertama dari ITB dan Unpad. Nah, ini tujuannya itu waktu itu untuk menangkal dan juga menumpas paham radikal, salah satunya itu DITI ya, yang waktu itu kita kenal di Jawa Barat sebagai operasi pagar betis ya untuk menumpas DITI. Nah, waktu saat itu Menwa dibentuk untuk membantu pihak berwajib seperti TNI dan polisi untuk memberantas gerombolan DITI-nya Kartosuwiryo ya seperti diketahui dari buku-buku sejarah. Ya, selanjutnya pada tahun 1964 di sini perekrutan untuk walawa terus dilakukan ya di banyak kampus di Jawa Barat ya tentunya yang masif melaksanakan program ini itu kampus ITB dan Unpad. Nah, saat tahun 64 itu karena sudah terkumpul banyak kader dan juga sudah
masuk dengan organik dari Kodam Siliwangi, maka pada 13 Juni didirikanlah Resimen Mahasiswa Mahawarman ya. Jadi Menwa pertama itu asalnya dari Jawa Barat ya, namanya Mahawarman. Nah, jadi Menwa ini di seluruh Indonesia ini sekarang ada banyak ya, saya jelaskan saja. Jadi untuk Jawa Barat itu namanya Menwa yang di Jawa Barat itu Mahawarman. Kalau yang di Jawa Timur itu Mahadipa namanya. Lalu di Jakarta Menwa Jayakarta. Jadi sesuai dengan filosofis daerahnya masing-masing ya penamaan dari satuan Menwanya ini. Kalau menjadi mencitrakan apa yang menjadi kepribadian masyarakat Jawa Barat seperti itu. Nah, lalu setelah didirikan Resimen Mahawarman pada 11 November 1964, nah dibentuklah di kampus Unpad kita ini Resimen Mahasiswa Batalion 2 Unpad. Nah, kenapa Menwa Unpad ini Batalion 2? Nah, saya jelaskan ya. Jadi di sini Batalion 1 itu apa? Batalion 1 itu ITB. Batalion 2 baru kita. Nah, Batalion 3 Unpar, dan di Mahawarman itu satuan-satuannya setingkat universitas yang besar itu batalion ya namanya ya. Nah, untuk Batalion 4, Batalion 4, Batalion 6, Batalion 7, 8 itu gabungan ya. Jadi Menwa itu di Jawa Barat itu ada banyak ya. Nah, kita termasuk di Batalion 2 ya. Nah, setelah tahun 64 ini mulailah terbentuk banyak satuan Menwa di seluruh Indonesia, mulai muncul ya satuan-satuan lain. Oke, seperti itu. Nah, pada tahun 2000-an ya setelah dinamika dari reformasi terjadi ya, akhir dari Orde Baru, nah status Menwa ini dikembalikan ke perguruan tinggi masing-masing. Nah, sekarang Menwa ini statusnya menjadi UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, kalau dulu itu Resimen Mahasiswa itu kedudukannya di bawah Kodam ya, di bawah Kodam Siliwangi. Jadi masuk ke dalam anggota atau organik Kodam di bawah dari staf teritorial. Nah, kalau pasca reformasi sekarang ini Menwa itu di bawah universitas lagi. Jadi panglima kita itu sekarang rektor ya. Jadi yang tertinggi yang berhak memerintah kita Batalion 2 itu adalah Rektor Unpad ya. Nah, ini saya ceritakan sedikit yang menjadi background ini di belakang ini ada berbagai foto ya. Nah, ini foto-foto ini adalah foto saat penyerahan Tunggul Batalion 2 ya. Nah, ini diserahkan langsung. Jadi Tunggul itu semacam panji, jadi panji kesatuan ya, bendera. Nah, kalau di Batalion 2 ini kebetulan diserahkan langsung oleh Jenderal Nasution ya, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Beliau itu saat itu menjabat sebagai Menhankam atau Kepala Staf ABRI ya. Jadi beliau sebagai tentara yang waktu itu pangkatnya paling tinggi menyerahkan Duaja atau Tunggul ini, Tunggul Kehormatan ini kepada satuan kita ya. Ini itu pada tahun 1965. Nah, yang unik dari kegiatan ini adalah ini dilaksanakan tanggal 25 Oktober 1965. Nah, yang menyerahkan Tunggulnya ini kepada anggota Menwa Batalion 2 ini adalah Letu Pierre Tendean ya waktu itu. Nah, ini itu kegiatan ini adalah sebagai kegiatan penugasan terakhir dari Pierre Tendean ya sebelum peristiwa G30S terjadi ya. Jadi itu ada peristiwa yang sangat bersejarah lah bagi Batalion 2. Nah, ini juga jadi Menwa Unpad ini sebagai satu-satunya di Menwa di tingkat satuan yang Tunggulnya diserahkan langsung oleh Jenderal Nasution. Ya, jadi
Untuk anak Unpad yang ada di sini kita patut bangga ya karena punya sejarah yang kuat dengan pendahulu negeri kita ini ya itu. Oke, itu untuk sejarahnya ya. Dan untuk sekarang itu ya Menwa alhamdulillah masih eksis gitu ya. Dan Menwa Unpad ini menjadi salah satu UKM tertua yang ada di Universitas Pajajaran. Dan sekarang kita akan menyambut HUT kita yang ke-56 tahun. Jadi sudah lama sekali ya kiprah kita di Unpad ini gitu. Ya, seperti itu. Lanjut saja. Nah, tadi kan pengenalan mengenai sejarahnya, sejarah Menwa secara singkat lah ya. Nah, ini sekarang yang bertanya-tanya ini Menwa ini apa sih? Karena kalau kalian lihat kan Menwa itu kalau ada kegiatan-kegiatan suka ada baju hijau tuh. Apa itu bahasa Sunda nama naon eta baju hijau cenah. Apa itu baju hijau tuh? Satpam bukan, Satpol PP bukan. Nah, terus ada yang kalau yang udah tahu Menwa tuh apa sih kegiatannya? Apakah cuma pengamanan aja? Apakah cuma apa? Cuma pendidikan aja? Terus keras-kerasan? Nah, gimana? Nah, sekarang akan saya jelaskan di sini. Oke, lanjut. Nah, di pendidikan Menwa itu ada banyak ya. Jadi Menwa ini tujuannya UKM yang kita memiliki keunggulan itu dalam bidang leadership ya. Sebenarnya itu Menwa itu di sini berfokus pada pengkaderan dari anggota. Kalau mungkin UKM lain memiliki kualifikasinya masing-masing seperti unit bola basket Unpad misalkan atau Palawa, mereka kan punya keterampilannya sendiri gitu di bidang menempuh rimba, di bidang basket, lalu ada sepak bola dan lain-lain. Nah, untuk Menwa sendiri yang kualifikasi yang paling khusus gitu dari yang dimiliki oleh Menwa itu adalah kepemimpinan gitu ya. Jadi bukan hanya kita dilatih galak-galakan, tidak, tapi kita sikap yang paling ditonjolkan di sini gitu, yang kita bersama-sama menempa diri kita ini di Menwa ini agar menjadi kadar-kadar pemimpin yang berkualitas ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita membentuk si kader yang berkualitas ini, anggota yang siap ditempatkan dimanapun gitu. Kalau di dunia kerja diberi perintah apapun, nah keistimewaannya anak Menwa ini, kalau anak Menwa itu diberi perintah harus dilaksanakan, ya seperti itu. Nah ini jadi bagaimana kita membentuk seorang anggota ini, kita pertama melaksanakan pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar di sini dengan caranya mempelajari tentunya ilmu kemiliteran. Nah, bagaimana ini Diksar nanti? Nah, Diksar ini tidak apa ya? Ya mungkin dalam stigma mahasiswa ini kalau Diksar Menwa ini wah galak-galakin disiksa atau capek. Wah, sebenarnya mah tidak seperti itu ya. Tapi ya walaupun merasakan capek, tapi yang dikejar itu hasilnya ya. Nah, kalian kami didik, kami tempa di sini selama pendidikan dasar agar merubah kalian dari memiliki kepribadiannya ya seperti sekarang loyo-loyo menjadi seorang yang sigap ya, seperti itu. Itu Diksar kita. Untuk waktunya juga tidak terlalu lama ya, tidak seperti pendidikan militer sungguhan. Kita tentunya menyesuaikan dengan jadwal dari mahasiswa ya. Lalu nah setelah Diksar diterimalah menjadi anggota, lalu ada berbagai latihan keterampilan ya. Kalau di TNI mah kayak kecabangan atau kursus lanjutannya ya. Di Menwa ini ada latihan pemantapan,
lalu ada kursus dinastaf, lalu ada kursus pelatih, lalu ada pendidikan provos, lalu ada kursus kader pimpinan ya. Nah, ini saya jelaskan dulu di Menwa itu gimana sih sistem organisasinya. Maaf ya, tidak bisa saya tampilkan di slide, tapi saya berikan saja secara lisan ya. Jadi di Menwa itu kita menggunakannya sistem komando. Sistem komando ini jadi satu arah ya, perintah dari atas ke bawah itu. Jadi dari pimpinan ke anggota itu garisnya lurus ya kalau diibaratkan. Nah, hmm, jadi perintah dari atas itu adalah mutlak harus dilaksanakan oleh si yang menerima perintah itu. Jadi artinya apa ya, sifatnya itu mengikat dan cenderung memaksa ya. Nah, jadi sistem komando ini tentunya digunakan di militer. Nah, kita diadaptasi di kehidupan kita di resimen mahasiswa. Nah, ini tentunya kenapa kita menggunakannya sistem komando, karena di dalam sistem komando ini banyak nilai-nilai kedisiplinan, lalu etika yang benar-benar harus dijaga gitu. Nah, kita kan tujuannya membentuk kader pemimpin yang harus memiliki keterampilan memutuskan secara cepat, tepat, dan efisien. Nah, makanya kita menggunakan sistem komando ya di Menwa ini. Nah, lalu tapi tentunya tidak disiplin mati seperti di militer ya. Tapi kita menyesuaikan lagi dengan kehidupan kemahasiswaan kita seperti itu. Nah, lalu di Menwa Unpad, karena kita kan di tingkatan batalion ya. Kalau Unpad ini tingkatnya batalion, satuan Menwanya. Kalau di kampus-kampus lain itu ada yang batalion juga, ada yang setingkat kompi gitu. Nah, itu di bawah apa ya, jadi kita mengadaptasi sistem organisasi dari batalion di TNI gitu ya, di tentara ya. Nah, di dalam batalion itu yang pertama sebagai pucuk pimpinan itu ada komandan, lalu ada wakil komandan atau wakil ketua ya kalau di organisasi lain. Nah, lalu di bawahnya ini di Menwa ini dibagi-bagi lagi menjadi berbagai staf ya. Nah, ini perlu diketahui juga nanti kalau rekan-rekan masuk Menwa, rekan-rekan bisa punya bayangan ya, bisa masuk ke staf mana atau lebih memiliki keterampilan di staf mana gitu. Yang pertama di Menwa itu ada staf 1 Intelpam, staf 2 operasi, staf 3 Minpers, administrasi personalia, staf 4 logistik, staf 5 teritorial, staf 6 keputrian, lalu ada namanya Kompi Markas. Nah, kalau ingin tahu lebih jauh tentang sistem pengorganisasian kita, nah, marilah bergabung dengan kami ya. Ya, jadi tidak bisa saya jelaskan di sini. Seperti itu. Nah, jadi setiap anggota ini yang memiliki keterampilannya di bidangnya masing-masing, di stafnya masing-masing ya. Jadi rekan-rekan di sini pokoknya mah lengkap lah kalau belajar di Menwa ini gitu ya. Kalau melaksanakan pendidikan ini ya, banyak sekali ilmu yang didapatkan yang berguna tidak hanya dalam kehidupan di kampus di kemahasiswaan ya, tapi bergunanya ini untuk di dunia kerja nanti ya. Nah, itu untuk pengenalan untuk organisasi dari Batalion 2 Universitas Padjadjaran. Selanjutnya nah, ini berbagai macam kegiatan Menwa yang Batalion 2 biasa laksanakan ya. Jadi kegiatan ini ada yang sifatnya kegiatan rutin dan juga ada yang bersifat asidental ya, atau yang ya istilahnya mah sekali-kali, ada yang rutin, ada yang dilaksanakan secara mendadak ya seperti itu. Nah,
Jadi yang biasa kita laksanakan ini ya rekan-rekan mahasiswa sering melihat ya menwa baju hijau atau baju krem di kegiatan-kegiatan itu tuh sedang apa, itu tuh siapa. Nah, inilah kita gitu. Kita itu sering dilibatkan dalam kegiatan pengamanan ya. Nah, kenapa sih harus menwa? Karena kan kita di sini sudah melaksanakan pendidikan kemiliteran dan juga kita juga dibekali dengan ilmu pengamanan gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan ada menwa, nah insya Allah lah aman gitu ya. Tuh. Ini pengamanan kita ini ada pengamanan internal di kampus ya, yang biasa kita laksanakan di kampus Unpad, yang menyelenggarakannya Unpad sendiri ataupun di luar ya, seperti kegiatan misalnya di IKA Unpad ataupun di instansi-instansi lain yang meminta bantuan dari Menwa Unpad ya. Ya, lanjut. Ya, kegiatan selanjutnya. Nah, ini nih kegiatan yang yang istilahnya mah sangat mengasihkan lah ya, yang tidak bisa ditemui di organisasi-organisasi lain ya, di kemahasiswaan lain mah atau dimanapun lah jarang sekali kalian bisa rasakan lah ya. Nah, yang pertama yang kita sering lakukan ini di sini ada halang rintang ya. Jadi Menwa Unpad sering melaksanakan halang rintang. Halang rintang itu apa sih? Jadi halang rintang ini sarana untuk menguji ketangkasan prajurit ya kalau di tentara. Nah, kita juga sering mengadakan latihan halang rintang. Ini itu tujuannya karena sering diadakan lomba-lomba. Ya, jadi Menwa juga ada tingkat lomba tingkat nasionalnya gitu. Jadi kita mempersiapkan diri, kita latihan dulu dengan latihan halang rintang. Nah, lalu yang ini mungkin yang paling dinanti-nanti ya, baik oleh anggota dan juga yang lain juga yang ingin merasakan merasakan bagaimana sih sensasi menembak. Nah, menembak ini kita juga sering laksanakan ya. Kalau di kita ini alhamdulillah karena di kampus Jatinangor jadi dekat dengan lapangan tembak Brimob ya. Jadi kita sering laksanakan kegiatan menembak di sana. Nah, ini tentunya kita gunakan senjata asli ya. Bukan pistol air atau senapan angin ya. Jadi kalau Menwa kegiatannya itu benar pakai senjata beneran gitu ya, nggak main-main lah, tapi kita tetap menjunjung tinggi safety gitu ya, keamanannya. Jadi yang pengen merasakan bagaimana sensasinya nembak asli itu gimana kalau lihatnya di film, kalau di film itu sangat berbeda jauh lah, marilah bergabung dengan kami gitu ya kalau ingin merasakan. Selanjutnya nah di kita ini kegiatan yang istilahnya mah UKM dalam UKM, enggak gitu juga sih ya, tapi kegiatan ekstra lah, ekstrakurikulernya di Menwa gitu ya. Nah, di sini kalau di Menwa Unpad ini ada pengkhususan lagi ya. Jadi untuk refreshing anggota ini kita selain melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok seperti pengamanan, kita juga selain pendidikan juga kita juga melaksanakan kegiatan keterampilan ya. Jadi di sini ada lempar pisau. Ini lokasinya di belakang posko kita ya, di belakang sekre kita. Ini ada tempat lempar pisau untuk anggota. Lalu ada sarana bela diri juga ya. Lalu kita juga sering melaksanakan dayung dan juga arung jeram. Nah, ini kebetulan fotonya ini sedang melaksanakan kegiatan dayung di Arboretum Unpad ya. Kita juga sering melaksanakan arung jeram jadi di Sungai Benaran melaksanakan arung jeram ya. Pokoknya mah tidak bisa didapatkan di tempat lain ya. Nah, selanjutnya
Ini ada kita juga sering dipanggil, dipercaya untuk melatih peraturan baris berbaris ya PBB untuk dosen dan juga tenaga kependidikan di Unpad. Jadi ini unik ya. Jadi biasanya kan kita diajari oleh dosen kita di kelas. Nah, ini kita jadi dosen mereka kalau belajar PBB. Ya, jadi seru lah ngajarin dosen-dosen kita sendiri gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya ini kita kegiatan rutin selain pengamanan itu ada upacara. Jadi sama seperti pengamanan ada yang internal dan juga eksternal. Nah, upacara juga sama. Jadi upacara hari-hari besar sering kita dipercaya menjadi yang pertama itu yang menjadi kalau di upacara sipil itu kan ada namanya PINUP ya, pemimpin upacara. Lalu ada pemimpin pasukan itu selalu dipercaya dari Menwa ya, personil Menwa dilibatkan dalam kegiatan upacara di kampus maupun di luar kampus ataupun kita yang melaksanakan sendiri upacara ya. Kalau kita melaksanakan sendiri upacara itu menggunakan tata upacara di militer ya, seperti contoh dalam gambar ini ya. Ini sedang kegiatan pembukaan pendidikan dasar. Nah, karena ini kegiatan dibuat oleh kita, jadinya upacaranya menggunakan tata upacara militer ya. Lalu ada kegiatan bakti sosial. Ini alhamdulillah kita mengamalkan Tridharma perguruan tinggi ya, yang ketiga pengabdian masyarakat ya. Alhamdulillah kita melaksanakan bakti sosial, membantu mereka-mereka yang membutuhkan di masyarakat di sekitaran Jatinangor yang kurang mampu, kita santuni seperti itu. Lalu kegiatan selanjutnya adalah menyelam. Ya, jadi ini ekstranya lagi di Menwa itu dapat pendidikan selam. Ya. Ini selamnya ini kita laksanakan di 2 tempat. Yang pertama yang seperti yang digambar, ini kita laksanakan kegiatan menyelam di kolam ya. Nah, setelah kegiatan menyelam di kolam ini kita juga sering laksanakan kegiatan menyelam di laut ya, baik di Kepulauan Seribu, di Bali ya, pokoknya menyenangkan lah untuk anggota gitu ya. Dan tentunya ya tujuan utamanya kita belajar bagaimana teknik penyelaman itu ya. Ya, selanjutnya. Selanjutnya. Oke, nah, itu sudah saya sampaikan tadi ya kegiatan-kegiatan di Menwa. Jadi pokoknya kalau di Menwa itu tidak hanya capainya saja ya yang kita dapat, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita dapatkan ya selain kegiatan-kegiatan pokok tadi. Jadi keterampilan yang kita dapatkan di Menwa ini sangat lengkap lah ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik dan juga menyenangkan untuk kita yang kita laksanakan di Menwa gitu ya. Jadi nggak hanya di Menwa itu nggak dimarah-marahin terus selamanya, nggak ada yang gitu-gitu ya. Kalau kita mah jelas dan terukur lah segala-galanya seperti itu. Jadi kalau di Menwa itu kalau kami menyebutnya itu banyak kegiatannya UKM dalam UKM ya, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ada seragam nih. Jadi yang sering melihat ada seragam-seragam ini di lingkungan kampus ataupun di luar, yang bertanya-tanya itu apa? Nah, inilah seragam Menwa ya. Yang pertama ini ada pakaian dinas lapangan ya atau PDL. Ini yang sering kalian lihat mungkin di dalam kampus ya, kalau ada pengamanan. Ini pakaian dinas lapangan kita gunakan kalau
kegiatan di luar ruangan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan juga untuk kegiatan di alam bebas ya, kita menggunakan pakaian dinas lapangan yang seperti ini ya. Jadi diingat pakaian hijau di kampus itu menwa ya, bukan Satpol PP lah. Seperti itu. Ya, lalu untuk selanjutnya ada pakaian dinas harian. Ini harusnya ya, nggak apa-apa terpotong slide-nya. Ini pakaian dinas harian ini kita pakai kalau berkegiatan di dalam ruangan. Ya, jadi selain di luar ruangan, menwa juga dilibatkan juga di kegiatan-kegiatan pengamanan yang di dalam ruangan juga. Nah, kita kalau di dalam ruangan menggunakan pakaian dinas harian atau PDH. Ya. Selanjutnya ada provos. Nah, baju ini sama baju PDL juga, cuman ini digunakan oleh anggota provos. Anggota provos itu apa sih? Nah, kalau secara umumnya itu provos itu adalah penegak disiplin resimen mahasiswa. Ya, kalau ingin mengenal lebih jauh, silakan pelajari kalau sudah menjadi anggota. Lalu selanjutnya ada pakaian dinas upacara. Nah, jadi pakaian yang ini kita gunakan kalau ada upacara-upacara besar seperti ulang tahun Menwa atau HUT Batalion 2, lalu kalau serah terima jabatan komandan lama ke komandan baru ya. Oke, itu untuk seragam Menwa. Sebenarnya ada satu lagi ya, seragam Menwa ini seragam Pataka atau pasukan tanda kehormatan. Tapi tidak saya cantumkan di slide ini, tapi nanti bisa diketahui kalau sudah menjadi anggota. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa potret ya, Mako atau markas komando atau posko atau sekretariat kita yang ada di kampus Unpad Jatinangor. Ya, alhamdulillah untuk posko Batalion 2 ini, mohon maaf kalau saya terbilang fasilitasnya lengkap ya untuk UKM di Unpad ini. Kalau misalkan kalau ada mahasiswa UNPAD lihat Batalion 2 teh apa sih yang lewat itu kalau di depan jalan Jatinangor itu Batalion 2 tuh apa sih? Nah, inilah markasnya Menwa gitu ya. Nah, ini kita bangun bisa sebesar ini atas sumbangan dari alumni. Jadi alumni kita ini hubungannya kuat ya, karena mereka saat menjadi anggota ini ya kesannya banyak sekali gitu ya yang mereka dapat di saat menjadi Menwa ini. Jadi makanya kepeduliannya masih tinggi. Nah, bisalah dibangun sekretariat yang selengkap ini. Ya, alhamdulillah sekarang kita berdiri 2 lantai dan akan sekarang masih belum selesai ya. Semoga dapat segera terselesaikan. Oke, selanjutnya. Oh, sudah ya. Nah, oke, itu saja penjelasan dari saya. Nanti kalau ada penjelasan apapun atau pertanyaan apapun yang belum tersampaikan, yang masih ingin ditanyakan kepada saya, silakan. Nah, semoga yang saya sampaikan apa itu Menwa semoga dapat dipahami dan semoga rekan-rekan di sini tercerahkan ya. Nah, nanti silakan kalau ada yang belum kurang disampaikan saja. Nanti akan saya jawab ya. Oke, terima kasih. Kalau dimatiin malah baik, terima kasih Komandan Batalion 2 Universitas Pajajaran. Terima kasih dan untuk waktunya juga materinya tentang Menwa yang luar biasa sekali. Dan untuk teman-teman yang masih bingung atau yang tadi kelewat, bangga silakan untuk mencantumkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, tadi udah dipaparkan Menwa itu apa, sejarahnya bagaimana, kemudian sampai kegiatan-kegiatannya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk bergabung bersama kita di Resimen Mahasiswa, baik di
satuannya di daerahnya masing-masing ataupun di Unpad. Mungkin langsung lanjut saja untuk ke pemateri yang kedua, ada saya manggil Dan Hengki karena dulu itu beliau mantan komandan di Batalion 2 Unpad. Halo Dan Hengki, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tius. Siap. Mungkin langsung aja ya, Dan. Untuk pengenalannya teman-teman juga belum kenal nih, tak kenal maka tak sayang kan. Jadi kalau udah kenal jadi makin sayang nih, Dan. Mungkin bisa perkenalkan diri Dan dari Dan Hengki ya. Silakan, Dan. Oke, makasih waktunya Pak Tius atas kesempatannya. Ke Danyon juga terima kasih tadi untuk materinya, pengenalan khususnya sendiri untuk Batalion 2 sudah cukup lengkap sekali ya dari komandan. Jadi paling di sini saya hanya sharing mungkin ya, Danyon ya. Siap, hanya untuk sharing, dan ini CV saya bacain sendiri berarti. Boleh juga dengan saya kalau mau dari mungkin lebih lengkap dari Dan Hengki sendiri ya. Oke, Takut salah ya. Ini peserta dari mana saja? Kebetulan dari Unpad ada teman-teman dari Bupati dan rekan satuan dari daerah yang lain juga. Dan Kalau yang lain berarti sudah jadi anggota ya? Yang Camen masih iya, dari ada Unpad? Camen dari Unpad juga. Oke. Untuk yang Unpati yang kemarin ikut KDS mungkin udah tahu mungkin ya. Kemarin soalnya kan saya ngisi materi tuh. Kalau yang ikuti, kalau yang enggak ya perkenalan lagi, tidak ada salahnya ya. Ya, perkenalkan diri, nama Letda Laut Kesehatan, Apoteker Hengki Sutrisno Spam. Alamat saya dari Majalengka, tempat tanggal lahir masih muda ya, 95. Tapi katanya ada yang udah 2001 lahir ya. Agama Islam, lalu untuk pendidikan formal bisa dilihat sendiri SD sampai SMA, kemudian untuk kuliah saya di Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran, S1-nya masuk 2013, lulus 2017, lanjut profesi apoteker sampai lulus 2018. Kemudian riwayat organisasi itu lebih dahulu ya. Riwayat organisasi terlebih dahulu ini 2014 saya daftar Menwa waktu itu. Jadi Menwa Batalion 2 Unpad pada 2014. Selain di Menwa juga waktu itu saya ikut Voli Farmasi dan dari 2015 menjadi ketuanya Voli. Jadi selain ikut aktif di Menwa, ikut juga di Farmasi. Kemudian di 2016 jadi komandan batalion sampai 2017. Untuk pendidikan militer 2019 saya mengikuti Dikma PPK khusus tenaga kesehatan di Akmil Magelang selama 7 bulan. Kemudian dilantik jadi Letda Angkatan Laut. Lanjut pendidikan di Surabaya di Kodiklatal dari Desember sampai Januari itu di sekolah fungsi. Kemudian lanjut lagi masih di Kodiklatal itu dari Januari sampai April. Untuk riwayat kepelatihan tadi sudah dijelaskan juga oleh Danyon, kan banyak pelatihan di Menwa dan beberapa pelatihan di sini tidak saya cantumkan semua, hanya yang wajibnya. Jadi saya mengikuti Diklatsar, kemudian KDS, dan ada waktu itu Yon 2 mengikuti SAR Nasional. Untuk kepanitiaan sendiri, selain di fakultas, di Menwa juga banyak kepanitiaan. Nanti kita kan banyak kegiatan tadi, Danyon juga menjelaskan, kita kalau dulu itu ada namanya Otrad, kemudian kita banyak melakukan PAM-PAM, pengamanan SBMPTN, pengamanan wisuda, dan lain-lain. Saya sebelum masuk ke TNI pernah bekerja terlebih dahulu karena sebagai apoteker, berarti di apoteker industri waktu itu di Sukabumi. Kemudian sekarang
Kebetulan sekarang masih libur. Saya kalau penempatan saya di Rantamal 12 Pontianak. Tapi sekarang saya lagi BKO, lagi penugasan Satgas Penanggulangan COVID di Wisma Atlet. Cukup, Pak Tius? Ya, cukup Dan. Lanjut ke materi ya Dan ya. Oh ya, untuk teman-teman yang masih ragu untuk masuk Menwa atau yang masih bingung Menwa, nah jawabannya kita temuin di Dan Hengki. Materi nanti. Lanjut aja Dan, silakan Dan. Dan Yon, mungkin saya nggak nyiapin materi soalnya nih. Siap Dan. Ya, karena ini kan sifatnya sharing session ya, di sepanjang talk show atau kita berbicara di sini ngobrol. Jadi terima kasih kepada Danki yang sudah meluangkan waktunya di acara kita pada hari ini. Jadi, nah di sini Dan Hengki ini sebagai salah satu alumni dari Menwa ya, yang sangat luar biasa ya, sudah mencapai kesuksesan di dunia setelah kuliah ya, di dunia kerja ya. Inilah salah satu contoh dari hasil beliau ini, contoh dari hasil didikan di Unpad ini gitu ya. Nah, mungkin di sini Dan boleh dijelaskan selama jadi Menwa ini apa sih yang Dan Hengki dapatkan dari kegiatan-kegiatan tadi yang saya sampaikan, apa yang bisa didapatkan, juga bisa diterapkan di kehidupan selanjutnya. Ya intinya kesan-kesan selama di Menwa itu bagaimana? Oke. Ya, baik Dan Yon, terima kasih pertanyaannya. Untuk pesan dan kesan sendiri, ya setiap orang itu punya kesan masing-masing. Termasuk diri saya mungkin beda dengan yang lainnya. Tapi intinya tidak akan rugi kalau masuk Menwa. Mau Menwa manapun ya, karena saya Unpad ya, jadi masuknya Batalion 2 Unpad. Jadi di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama ilmu kepemimpinan. Di sini waktunya belajar. Ya buat nanti camen-camen ini ketika sudah menjabat, mungkin nanti ada para kasih di sini, dan di akhir pengurusan mungkin diberi kesempatan untuk menjadi komandan batalion seperti Komandan Mahendra ini, Riven. Manfaatkan untuk belajar, karena kapan lagi kita dapat belajar. Di Menwa ini segalanya lengkap. Kita belajar ya, karena saya mungkin cita-cita dari awal pengen masuk TNI, di sini juga belajar hierarki itu seperti apa, disiplin itu seperti apa di Menwa. Jadi ketika masuk TNI tidak terlalu kaget karena sudah pernah di Menwa seperti itu Dan Yon. Jadi pengalaman, kesan ya tadi kita belajar dengan sungguh-sungguh di sini karena waktunya buat belajar. Jadi nanti buah hasilnya itu nggak mungkin langsung terasa ketika menjadi anggota Menwa. Nanti buah hasilnya itu nggak cuma saya, alumni-alumni yang lain juga merasakan seperti itu. Jadi hasilnya itu nanti ketika di dunia kerja, ketika nanti sudah lulus, akan terasa bagaimana dulu kita berdisiplin di Menwa, bagaimana kita berorganisasi, belajar kepemimpinan, itu akan terasa. Pasti lulusan Menwa itu kan namanya juga sarjana plus. Nah itu plusnya itu di situ. Dibanding mungkin ya sama UKM lain juga sama, tapi kalau Menwa menurut saya lebih the best lah. Cukup dengan. Oh ya Dan, kalau dari saya mau nanya nih, boleh nggak Dan? Iya silakan Pak Tius. Saya mau nanya nih Dan, banyak stigma di luar sana tentang Menwa. Katanya anak-anak Menwa itu galak-galak katanya. Galak-galak, seneng marah-marah gitu. Nah, itu benar nggak sih sepengalaman Dan Hengki ketika dulu masih Menwa, gimana? Ya kalau dari lagunya sih ada kan, lagu Baret Ungu apa? Galak-galak kalau cintanya ditolak berarti kan ya? Iya benar. Nah,
bucin juga ternyata Pak Tius ini. Ya kita menyesuaikan, nggak semuanya galak lah. Itu kan di sini bermain peran. Misal ketika menjadi pelatih kan berarti harus bisa tegas. Di sini sih bukan galaknya tapi tegas. Jadi kita tegas tapi tidak terlalu keras. Beda antara tegas dengan keras. Jadi di sini belajar untuk tegas. Kalau saya sih lebih ke tegas, bukan ke galak atau keras. Kita di sini belajar. Kalau tegas paham kan ya? Jadi antara tegas dengan keras itu, tegas itu nggak harus sampai teriak-teriak, nggak harus. Dia cukup dengan tanggung jawab, tetap pada pendiriannya, itu udah tegas. Nah itu di Menwa, seperti itu. Seperti itu Pak Tius. Nggak selamanya Menwa itu apa teriak-teriak galak, enggak. Saya juga nggak galak, mukanya saya kalem kan ini. Muka Pak Tius juga imut-imut. Aduh, gimana ya Dan? Jadi saya jadi tersipu gitu Dan. Berarti kita nggak stigma itu tidak benar ya berarti ya Dan. Kalau kita dibilang galak-galak, berarti nggak sembarangan ketika kita menegur atau tegas kepada siswa ataupun kepada orang di Menwa gitu ya. Betul, itu kan kita kan bermain peran. Kalau pelatih, masa pelatihnya menye-menye, ya siswanya nanti menye-menye juga lah. Menye-menye atau apa? Bahasa lainnya, ele-elean. Ya itulah. Ya itu sih bermain peran. Kalau itu kan lagi bermain peran. Namanya juga lagi bermain peran. Ada bullshit namanya. Tahu bullshit juga kan? Penimbul situasi. Oh, harus belajar ini nanti. Itu kan ya pelatih, namanya juga pelatih ya wajar lah. Gebukin siswa mungkin. Siap. Saya mau nanya lagi nih Dan, wakil teman-teman. Ada ini nggak pengalaman unik gitu Dan selama misalnya di Mako, di markas komando atau selama menjabat kan dulu pernah jadi komandan gitu. Pernah apa ya pengalaman yang berkesan gitu, mau itu tentang cinta ataupun tentang apa gitu yang biar stigma tentang anak Menwa yang kaku atau apa sih kayak robot gitu ya hilang gitu Dan gimana? Anak Menwa tuh sebenarnya romantis apa enggak sih Dan? Gimana ulangi yang terakhir? Oh jadi gini Dan, kan kebanyakan melihat anak Menwa tuh pas bertugas kita kaku, kita orangnya flat gitu ya, datar gitu mukanya. Sebenarnya anak Menwa tuh kayak gitu apa sebenarnya di balik itu beda gitu Dan? Jawabnya satu dulu ya, berarti yang apa? Pengalaman paling berkesan dulu ya? Iya benar. Atau yang terakhir dulu tadi? Yang boleh. Apa? Ternyata kayak Pak Tius ini banyak ceweknya mungkin ya. Soalnya banyak kejadian ini anak Menwa dia mungkin karena seragam Menwa mirip dengan seragam TNI mungkin ya. Jadi mungkin ada kejadian itu ada oknum tertentu dia bisa ngaku-ngaku jadi TNI. Ada itu zaman dulu pernah itu sering kayak gitu. Dia ngaku-ngaku namanya juga orang awam kan, masyarakat awam yang menganggapnya iya mungkin TNI itu. Itu ada itu yang dia ya bermain cinta gitulah intinya, goda-goda cewek banyak itu kayak gitu. Tapi itu kan oknum. Kalau yang aslinya kayak Pak Tius ini baik hati dan tidak sombong. Kayak Pak Tius kalau aslinya. Terus untuk pengalaman yang paling berkesan ketika pradik. Jadi saya tuh hampir tidak akan ikut Menwa tadinya karena ketika pradik itu kita waktu itu pradiknya di kalau sekarang masih ada dan Yon pradik ada masih ya. Jadi sebelum Diksar itu setelah lulus Pantohir itu nanti kita sebelum Diksar ada pradik dulu kan ya berapa hari. Masih ada. Nah ya jadi dulu itu pas zaman saya itu pradik di Gunung Manglayang ya. Ya kan? Gunung Manglayang itu berapa hari. Kemudian kaki saya itu ketika pelajaran SAR kalau nggak salah. Ketika pelajaran SAR itu lagi evakuasi korban itu kaki saya terinjak oleh rekan saya terus sambil turun ke bawah gitu. Jadi kaki saya waktu itu lecet. Dua-duanya itu lecet. Itu hamin berapa Diksar. Jadi kaki saya lecet itu, nggak bisa jalan. Saya itu udah izin ke orang tua kayaknya nggak akan ikut Diksar kata saya.
paling tahun depan. Terus ke rekan-rekan saya yang dulu kan saya anak bidik misi ya. Saya itu anak bidik misi jadi tinggal di asrama. Jadi di asrama itu banyak rekan saya yang ikut menwa, daftar menwa juga. Nah, dari rekan-rekan saya itu, saya udah pamit ke rekan-rekan saya nggak akan ikut kayaknya karena dengan kondisi kaki yang seperti ini, kata saya itu. Tapi rekan-rekan saya terus nggak mau katanya, kalau kamu nggak ikut, saya juga nggak akan ikut. Wah, itu mereka bilang gitu. Kemudian berobat, ya mungkin karena keajaiban dan memang udah rezekinya harus masuk menwa pada tahun itu. Entah kenapa itu yang kata dokter ini seminggu, itu 2 hari sembuh kaki saya itu. Tapi pada saat malam pas mau dikumpulkan dulu kan ya, malam sebelum diksar tuh dikumpulkan. Nah itu kaki saya sebenarnya belum sembuh total. Itu juga dikontrol lagi, kan ada MCU dulu ya, ada pengecekan kesehatan sebelum diksar tuh. Nah itu sama itu juga, kata dokternya kayaknya ini meninggal saja katanya. Tapi nggak tahu kenapa itu sembuh. Saya juga nggak ngabarin orang tua sampai nyusul ke sini katanya. Ternyata saya sudah geser ke, waktu itu pendidikannya di Cikole, sudah geser ke Cikole. Dan saya mengikuti pendidikan, dan kaki yang lecet itu ya sampai lulus pendidikan tidak. Saya orang yang tidak lecet waktu itu, kalau tidak salah. Karena lecetnya di awal udah dipradik, jadi pas pendidikan nggak kerasa, nggak ada lecet sedikit pun. Kalau kalian lecet nggak? Daniel lecet nggak pas pendidikan? Siap, kalau itu kepastian dan pasti ya kalau lecet. Cuman kalau kaki lecet, bagaimana cara mengalahkannya itu dengan semangat ya. Kalau kita yang semangat, kaki lecet pun bukan masalah, dan jadi lanjut terus gitu. Mental dan intinya. Karena di mental itu nggak cuma fisik tapi mental juga. 100% fisik, 100% mental. Baru sekali dari Dan Hengki dan Yon. Oh ya, ini Dan, untuk Dan Hengki ada pertanyaan dari Rian Sepriadi. Assalamualaikum, apakah lulusan IT bisa masuk TNI? Gimana Dan? Kalau untuk TNI sendiri, ini di luar menwa berarti ya Dan Yon. Nggak apa-apa, kita sharing. Untuk TNI sendiri itu ada daftar kebutuhannya. Jadi tiap tahun, terutama kesehatan sih. Kalau kesehatan itu bisa jadi 2 kali, ada di reguler. Kalau TNI itu ada seleksinya, ada 2 kali tiap tahunnya. Pertama seleksi reguler yang sekarang sedang dilakukan nih dari September sampai Oktober ini. Kemudian nanti khusus tenaga kesehatan itu pada bulan Februari, biasanya Januari Februari. Nah, untuk yang reguler ini itu semua jurusan biasanya ada yang dibutuhkan. IT ya ada banyak, IT, bahasa dan lain-lain itu. Untuk kesehatan biasanya 2 kali. Jadi di bulan reguler sekarang Oktober dan nanti di Februari, seperti itu. Jadi bisa. Kalau di tahun itu dibutuhkan pasti bisa masuk. Terjawab ya berarti Pak Rian Sepriadi. Untuk lulusan IT bisa masuk TNI atau tidak itu nanti tergantung dari TNI-nya sendiri apa membuka jurusan tersebut ya. Ini saya kebetulan kan dan Hengki dan Yon juga sama-sama komandan nih. Saya mau nanya bagaimana arti kewibawaan sebagai seorang komandan? Apa sih arti kewibawaan itu? Kemudian kan selama menjabat jadi komandan itu ada anggotanya nih. Nah, gimana caranya kita menarik anggota agar aktif di menwa ataupun di organisasi teman-teman yang lain ya? Gimana strateginya, caranya? Jadi yang pertama kewibawaan menurut masing-masing gimana? Kemudian gimana mengajak anggota agar aktif? Itu agar aktif. Bisa dijawab dari dan Yon. Silakan. Siapa dulu? Dan Yon dulu. Siap. Oke, karena kebetulan kita ada di tempat yang sama dan juga Pak Tius ya.
Jadi untuk bagaimana menumbuhkan kewibawaan. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi untuk menjadi pimpinan di pimpinan ini kan kita tidak seorang pimpinan itu tidak dilahirkan, pemimpin itu dibentuk ya di tempat gitu. Kita karena sudah punya pengalaman, sudah punya wawasan untuk menjadi pemimpin, untuk jadi pimpinan dari awal kita belum menjadi mahasiswa biasa, lalu tingkatan menjadi calon anggota MEPA, lalu menjadi anggota biasa, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan berjenjang karir dari anggota biasa menjadi kepala staf, bahkan sampai jadi komandan. Itu tentunya menumbuhkan karakter dan kepribadian ya. Jadi untuk wibawa dan juga leadershipnya itu otomatis akan jadi guru terbaik itu adalah pengalaman. Nah, dari sinilah kita mendapatkan pengalaman untuk mendapatkan leadershipnya, ya, bagaimana leadership itu bagaimana kita cara mempengaruhi orang. Kita di sini sebagai pimpinan harus meyakinkan dan juga memberikan perintah yang benar bisa dilaksanakan oleh anggota. Ya, jadi itu adalah hasil dari polesan kita selama melaksanakan pendidikan dan juga kegiatan di Menwa. Ya, kalau misalkan jadi anggotanya aktif, anggotanya kerjanya bisa bagus kinerjanya, ya, otomatis kalau untuk leadershipnya juga kewibawaannya akan muncul sendiri ya. Cukup. Oke, Danion. Tambahan dari saya untuk kewibawaan kan berarti ya, dan bagaimana cara memimpin, mungkin tadi pertanyaan intinya. Jadi kan kalau memimpin ini kan berarti seni, setiap orang punya seninya masing-masing dalam memimpin. Memimpin di sini kan berarti mempengaruhi orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Ya, kalau memimpin di Batalion 24 berarti tujuan Batalion 24 itu apa? Nah, itu komandannya itu dia punya seni sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk wibawanya sendiri ya itu akan terbentuk. Tadi kan saya sudah dikatakan di sini ada tempatnya untuk belajar, berarti ya nanti tadi juga Danyon udah bilang belajar dari pengalaman. Ya, belajar dari pengalaman itu nggak cuma pengalaman diri sendiri, tapi pengalaman orang lain juga bisa dijadikan pelajaran oleh kita. Jadi belajar terus, jadi Danyon juga bukan waktunya berhenti buat belajar, tapi justru jadi Danyon itu kesempatan yang luas buat kita belajar lebih lagi untuk menjadi pemimpin. Karena kan tadi sudah saya katakan di batalion ini, di Yon 2, di Menwa ini ya, belajar untuk memimpin sangat luas. Nggak cuma jadi komandan batalion, nanti kan ada Kasih, ada Danton, ada Dankima, Danki, sama itu juga memimpin. Jadi nanti ya belajar memimpin, ya kalau memimpin ya asas-asas kepemimpinan sendiri kan ada. Pernah belajar asas kepemimpinan dan yang belum? Udah ya? 11 asas kepemimpinan. Siap, sudah Dan. Nah, itu sih 11 asas kepemimpinan itu dilaksanakan, itu pemimpin berdasarkan situ. Cukup, Pak Tius yang ganteng. Baik, terima kasih dari Danyon, dari Danengki. Ini yang bisa saya tangkap, pemimpin itu juga bukan selain dari pengalaman, juga kita jadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan menjadi Danyon ataupun jadi pemimpin di suatu organisasi adalah bonus, harus kita manfaatkan, tempat kita belajar untuk semakin mengasah ilmu kepemimpinan atau skill kepemimpinan kita. Nah, mungkin ini ada dari teman-teman, ada yang ingin bertanya, bisa diketik atau mungkin langsung aja nyalain kamera dan unmute pertanyaannya. Oh, ini ada dari Usman Rifais mana? Pak Usman ingin bertanya bagaimana gambarkan kegiatan Menwa Yon 24 masa pandemi ini, terutama kegiatan para calon anggota Menwa. Ini bisa mungkin dijawab dari Danyon ya. Silakan Danyon. Oke. Siapa tadi?
Pak Usman ya, Pak Usman. Pak Usman itu asalnya dari mana? Boleh memperkenalkan? Dari mana sendiri Pak Usman, dinyalain kamera atau unmute? Silakan Pak Usman. Saya dari Kota Bogor, kemana? Maaf, Pak Usman tidak terdengar. Izin menjawab, saya dari Kota Bogor. Apa? Bogor. Dari ya. Apakah siap. Empat ya? Oke. Ya, Unpad. Nah, untuk kegiatan ya tentunya kegiatan batalnya selama COVID atau selama pandemi ini kegiatan di lapangan seperti yang saya jelaskan ya itu tertunda ya karena kondisi kita sekarang ini. Tapi syukur kita bersyukur kita masih tidak vakum lah. Bahwa ini tetap bisa berkegiatan. Jadi selama pandemi ini, contohnya kita laksanakan kegiatan-kegiatan online ya, tentu saja yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini tentunya adalah kegiatan online ya. Nah, tapi kita tidak selalu melaksanakan kegiatan online ya. Kita dari awal pandemi juga sudah tetap melaksanakan kegiatan offline ya. Contohnya pada bulan April kita dipercaya, diamanahi terlibat dalam Satgas COVID Unpad ya, Satgas Siaga COVID itu dilaksanakan oleh Pusat Respon Kebencanaan Unpad ya. Jadi tupoksi kita pada saat itu kita ditugaskan untuk membina mahasiswa ya, karena kan pada saat itu mungkin di sini rekan-rekan juga ada yang merasakan ya pada saat kampus kita lockdown. Jadi mahasiswa yang di asrama ini tetap harus diperhatikan ya kebutuhannya. Nah, kita di sini memberikan atau melayani kebutuhan kesehatan dari rekan-rekan gitu. Jadi kita di sini memberikan pembinaan olahraga kepada mahasiswa di asrama, lalu kita juga di dalam kepanitiaan Satgas COVID juga dilibatkan sebagai tim operasi ya, jadi yang sebagai pelaksana kegiatan ya. Nah, lalu setelah itu kita masih melaksanakan kegiatan-kegiatan juga ya, tapi ya sifatnya terbatas. Kita laksanakan seperti sekarang pada masa pandemi ini ya, rekan-rekan juga sudah tahu kalau penghasilan masyarakat ini kan sangat terganggu ya oleh adanya COVID atau pembatasan ini. Jadi kita melaksanakan kemarin pada bulan April juga kita laksanakan bakti sosial ya. Nah, sebenarnya bakti sosial kita laksanakan rutin, tapi yang sekarang itu kita fokuskan untuk masyarakat yang terdampak COVID ya. Nah, lalu kegiatan seperti pengamanan wisuda kemarin yang hybrid di Unpad, dan juga kegiatan-kegiatan di luar juga kita tetap melaksanakan ya, kegiatan offline seperti pengamanan di musyawarah besar IKA Unpad yang kemarin kita laksanakan, dan juga untuk anggota-anggota yang berada di Jatinangor sekarang kita tetap melaksanakan kegiatan pembinaan ya, tapi ya tetap kita menjunjung protokol kesehatan ya. Kita juga di sini semua jaga jarak ya. Jadi untuk Menwa kita bersyukur lah masih bisa melaksanakan kegiatan di kampus dan juga masih bisa bertatap muka gitu antar anggotanya. Tapi ya tetap kita tidak meremehkan adanya COVID ya. Jadi kita tetap safety lah gitu. Dan syukur juga di Unpad ini untuk Sekre Menwa sendiri istilahnya mah paling hidup lah. Kalau yang UKM lain kan ya agak sulit ya untuk kemarin itu mengakses masuk ke kampus.
Untuk kita karena dilibatkan sebagai Satgas, jadi alhamdulillah selalu ada di kampus ya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab Pak Usman? Siap, sudah. Usman, Terima kasih. bagaimana? Untuk camen ya, untuk calon anggota. Nah, untuk anggota nanti dijelaskan oleh tim ya, oleh tim oprek. Oke. Ya, terima kasih Komandan udah terjawab ya untuk Pak Usman kegiatan Menwa selama masa pandemi ini. Kemudian ini ada lagi nih dari Bu Meriam Sogalri dari Universitas Patimura. Mungkin langsung unmute saja sama nyalain kamera. Silakan. Meriam Sogalri. Oh, atau saya bacain saja ya. Kira-kira jika kita mengikuti organisasi Menwa ini dapat mengganggu proses perkuliahan atau tidak ya Pak? Mohon arahannya Pak. Bisa dijawab dari Hengki mungkin ya. Gimana dan sepengalaman menjadi Menwa dulu ke mahasiswa dari Bu Meriam ya atau Pak Meriam ini? Bu Meriam ya. Silakan Dan. Halo, ada? Ya, pertanyaannya dari Bu Meriam Sogalrey. Kira-kira jika kita mengikuti organisasi Menwa ini dapat mengganggu proses perkuliahan atau tidak ya Pak? Mohon arahannya. Ya sudah pasti mengganggu, jelas mengganggu. Karena kan kalau pengamanan terutama pengamanan wisuda, pengamanan PAM SBM dan lain-lain, intinya yang tentang pengamanan itu sudah pasti mengganggu perkuliahan. Tapi mengganggu di sini bukan berarti mengganggu, justru di sini adalah kebanggaan karena kita mendapat tugas. Tugas itu kan sebuah amanah, amanah sebuah kepercayaan, dan kepercayaan adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang, tidak semua orang yang dapat tugas tersebut. Jadi ya harusnya bangga kita, bangga dapat melaksanakan tugas. Ya meskipun konsekuensinya kita akan bukan tertinggal kuliah, hanya tidak mengikuti kuliah. Karena nanti sampai saat mungkin sekarang pandemi COVID ya, mungkin sebelumnya itu kan ya anggota Danyon berarti kalau ada PAM masih ada dispen kan, surat dispen masih ada kan, masih berlaku, pasti diperjuangkan karena kita kan punya apa namanya pembina Menwa, pembina Yon 2, pembina UKM itu akan bertanggung jawab terhadap kegiatan kita. Kalau kegiatan kita jelas seperti kegiatan apa namanya kegiatan pengepam ngepam terutama yang ketika hari kerja itu ketika perkuliahan ngepam PAM SBM, PAM wisuda itu pasti di jadwal kuliah. Ya itu pasti mengganggu, tapi nanti akan ada surat dispen dan lain-lain, jadi nggak usah khawatir. Ya kecuali mungkin kalau ujian, yaitu kembali lagi ke diri sendiri, prioritas, skala prioritasnya mana. Kalau saya sih dulu jadi kebalik, kuliahnya di Menwa, UKM-nya di farmasi, seperti itu. Kalau saya dulu, boleh diikuti, boleh tidak, tapi itu tergantung kaliannya sendiri. Nanti untuk para camen ya ini, untuk para anggota sih kayaknya sudah terdoktrin seperti itu. Kuliahnya di Menwa, UKM-nya di fakultas masing-masing. Cukup, Pak Tius? Baik, terima kasih jawabannya dan arahannya dari Dan Hengki. Terjawab untuk Bu Meriam. Bu Meriam, gimana? Oh iya Pak Tius, tambahan lagi. Oh ya, silakan Dan. Sekedar tadi sudah disampaikan juga, sekedar informasi, kalau angkatan saya itu Menwa banyaknya anak bidik misi. Bidik misi itu kan berarti anak yang apa? Beasiswa. Ya kalau beasiswa kan ada tuntutan untuk menyelesaikan kuliahnya. Itu alhamdulillah kita selesai dengan Menwa lancar, kuliah lancar. Jadi itu tergantung ke apa? Orangnya masing-masing, seperti itu. Banyak yang angkatan saya, angkatan bawah juga banyak yang beasiswa itu justru anak Menwa sepertinya orang-orangnya cerdas loh.
Ya, cukup Pak Tius. Amin. Semoga ya cerdas-cerdas dan ya gimana ya. Ini kembali lagi dari teman-teman apa yang saya tangkap juga dari Dan Hengki dan Yon. Gimana kembali ke orangnya. Jangan jadikan misalnya dapat masalah itu jadi suatu apa ya, jadi kayak bukan malah nyari solusi tapi malah mikir sampai nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kita di sini di Menwa juga dituntut bagaimana kita memecahkan masalah, termasuk gimana mengatur waktu antara jadwal kuliah dan jadwal berkegiatan di Menwa. Teman-teman mungkin bisa jadikan ini motivasi, alasan kenapa kita harus masuk Menwa ataupun organisasi yang lain. Jadi kembali ke pribadinya masing-masing, termasuk bagaimana kita mendapat kedisiplinan. Itu juga kembali gimana teman-teman berkegiatan sendiri ya di Menwa ataupun organisasi teman-teman di kampus. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada. Ini dari siapa nih? Oh, ada dari Pak Icapli ya? Siap, Dan. Ya, silakan Pak Icapio. Baik, selamat siang Widya Kastrena Dharmasida. Izin. Yang, Nyonwa. Ya, salam kenal semua teman-teman di Menwa seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya nama Iklapio Fitrianto, asal dari Walter Munginsidi, Menwa Makassar. Mohon izin sharing aja ini, teman-teman adik-adikku sekalian. Saya alumni Menwa, saya Diksar tahun 1997. Kemungkinan barangkali cuma sharing aja, ini masalah pengalaman di organisasi Menwa. Saya berpikir bahwa kalaupun sebenarnya Menwa itu tidak mengganggu aktivitas kampus selama dikoordinasikan dengan baik. Itu yang pertama. Karena terus terang saya selaku akademisi sekaligus juga dosen, sekaligus juga pembina Menwa. Kalau saya pembina Menwa di IPDN Kampus Sulsel, Batalion 5. Tapi kalau Jatinangor kan Batalion 12 kalau tidak salah. Ya, tapi kalau di Makassar itu Batalion 5 IPDN. Nah, itulah saya katakan tadi bahwa sampai pun di dunia kerja, saya membawa kegiatan Menwa ini, pengalaman Menwa ini sampai saya membawa ke pengalaman kerja. Contoh kecil misalnya, suatu hari ada rapat dosen atau ada rapat teman-teman, ini kita kebiasaan karena kebiasaan kita di Menwa itu disuruh datang jam 9, setengah 9 kita sudah ada di tempat, itu ciri khas. Dan kedua, untuk kegiatan Menwa di kampus saya rasa justru kita lebih dikenal dengan dosen. Karena saya terus terang dulu juga mantan Danion, saya dulu di Akademi Maritim, Mas Hengki, saya di Akademi Maritim, mantan Danion saya 97, Danion Taruna, sekaligus Ketua Senat. Nah, itu di belakang masih ada ciri-ciri kapal dengan kemudi. Jadi, itu barangkali. Jadi justru kita dikenal di dunia kampus, di dosen. Kalaupun sebenarnya ada dosen yang mengatakan bahwa ini tidak bisa begini, tidak bisa begitu, atau menghalangi, saya rasa ini harus dibicarakan dengan pembina. Karena pembina, betul yang dikatakan Pak Hengki, betul yang dikatakan Danion, peran aktif pembina lah yang menyambungkan ke WR3. Nah ini, bahwa ada secara tertulis anggota Menwa yang mempunyai kegiatan seperti ini, misalnya A, B, C, dan E. Dan itu ada jalan keluar. Terus terang saya selaku dosen, saya tidak pernah menganggap bahwa kegiatan Menwa itu halangan buat mahasiswa saya. Justru saya ada alternatif terakhir buat mereka. Contoh misalnya, mereka ada izin. Ya bisa saja izin itu diganti dengan pengganti kehadiran, misalnya presentase,
atau tugas atau apa, supaya dua-duanya jalan. Karena kenapa? Karena ada juga dosen yang memang dosen teoritis yang memang tidak mengerti tentang hal ini. Inginnya, wah kalau ada kegiatan ini itu menghalangi perkuliahan atau bagaimana. Kalau saya rasa, bagi saya sih sebenarnya, saya is very good. Menwa it's okay. Karena kenapa? Itu yang membawa saya ke dunia kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerjasama antara Danion dengan pembina, didata baik-baik anggotanya, fakultasnya, jurusannya, mata kuliahnya apa, agar mereka tidak terkesan alpa, terus ada izin atau rekomendasi dari WR3 atau Wakil Rektor 3 selaku penanggung jawab. Nah ini, jadi dibicarakan baik-baik supaya ada pengganti. Pengganti dalam hal ini, pengganti kehadiran itu bisa berupa tugas, bisa berupa apa, supaya kegiatan menwa jalan, perkuliahan juga jalan. Karena kenapa? Di sisi lain, kampus membutuhkan kita misalnya PAM. Itu feedback-nya, timbal baliknya kepada kita. Masa nilai kita juga anjlok seperti itu? Kan harus ada timbal balik, feedback gitu. Nah, di sisi lain ketika kita sudah alumni, kita bisa aktif kembali. Jadi bukan berarti bahwa menwa ini sampai di sini, enggak. Menwa ini ada ikatan alumni di dalamnya. Jadi setelah adik-adikku sekalian yang belum masuk menwa ataupun yang sudah, setelah selesai dari resimen mahasiswa bisa bergabung kembali jadi IARMI atau Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa. Saya kira demikian, barangkali singkatnya sharing aja, mohon izin Danion, teman-teman sekalian, terutama Pak Letnan 2, Pak Hengki, ya terima kasih waktunya. Sekian dan terima kasih. Widya Kasrena Dharmasida. Terima kasih Pak Islavio. Mungkin ada tanggapan dari Danion. Silakan Danion. Ya, Ewako Pak. Ya, Pak Iklavio dari Makassar. Terima kasih masukannya Pak. Memang betul yang disampaikan. Kebetulan saya juga bulan Februari baru pulang dari Makassar Pak. Jadi tahu orang Makassar baik-baik, sangat menerima kedatangan kami dengan disambut baik. Ya, terima kasih untuk Pak Iklavio. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 ya teman-teman. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin dari Danion dan Hengki bisa memberikan sepatah dua kata singkat motivasi untuk teman-teman mengikuti menwa ataupun organisasinya ataupun tentang kepemimpinan. Silakan Danion dulu mungkin. Ya, baik. Terakhir ya dari saya. Ya banyak sekali yang akan kalian dapatkan di resimen mahasiswa. Di pengalaman-pengalaman berharga yang saya dapatkan, yang dan Hengki dapatkan, dan anggota-anggota lain dapatkan, saya ingin juga dirasakan oleh rekan-rekan di sini. Jadi, banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapatkan di resimen mahasiswa ini gitu ya. Juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, wawasan-wawasan yang sebelumnya saya sendiri tidak membayangkan ya. Saya dulu ini cerita sedikit saja ya, waktu awal saya itu tidak pernah ikut organisasi apapun ya, waktu SMA, SMP tidak pernah ya. Tapi saat masuk kuliah saya ingin punya keterampilan lebih gitu dari mahasiswa lain. Jadi saya cari UKM apa nih yang cocok untuk saya gitu. Kebetulan saya juga punya cita-cita ingin seperti Dan Hengki ya, ingin mengabdikan diri kepada negara ya. Saya pilihlah menwa gitu ya. Saya kira menwa itu cuma berkumpul biasa lah, mahasiswa seperti itulah dunia
tongkrongan tongkrongan. Ternyata setelah masuk ya kesannya itu jauh berbeda gitu ya. Banyak sekali ya sangat hal-hal yang sama sekali belum saya rasakan lah dalam kehidupan ini gitu. Dan juga kegiatan-kegiatan yang baru untuk saya ini sangat pengalaman yang luar biasa lah untuk saya ya, dan pasti akan dikenang seumur hidup gitu ya, karena akan hanya di Menwa ini kita hanya istilahnya mah cuma numpang lewat saja gitu ya, hanya sebentar gitu. Nah, oleh karenanya bagi rekan-rekan di sini yang masih ragu masuk Menwa atau takut bagaimana saya ini kurang fisiknya atau apa belum kuat mental, nah disinilah kalian ini fisik dan mentalnya ini dibina gitu ya. Jadi jangan takut kalau rekan-rekan, waduh saya nggak bisa lari, nggak bisa olahraga, atau saya takut Menwa gini. Rasakan dulu, masuklah dulu ke dunia kita gitu, dan rasakan hasilnya nanti gitu. Dan kalau kalian keluar dari zona nyaman kalian ingin berkembang menjadi lebih baik, ya silakan melangkah melewati zona nyaman kalian gitu ya. Bergabunglah bersama kami di sini, juga kalian akan kami bimbing sebaik-baiknya gitu ya. Ya tentunya jadi Menwa ini jadi mahasiswa plus. Jadi keterampilannya banyak, dipakai ke sana ke sini. Ya saya juga mengikuti organisasi tidak di Menwa saja, tapi kalau rekan-rekan mahasiswa lain tahu kalau saya ini Menwa, ya pasti memiliki kepercayaan dan wibawa yang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saya juga membayangkan bagaimana kalau saya tidak masuk Menwa, saya menjadi orang yang sangat merugi seperti itu. Ya, jadi kalau kata Dan Hingki tadi galak-galak, enggak, kita tidak galak. Kita ini tegas tapi terukur. Rekan-rekan juga nanti kalau masuk Menwa tidak ada yang bentak-bentakan yang seperti di anggapan orang-orang yang nggak tahu itu, ya sebenarnya mah tidak ada lah. Ya, jadi kita di sini lebih banyak senang-senangnya, lebih banyak happy-happy-nya, tapi tetap kita pada tujuan utama kita, yaitu mengembangkan diri kita dan juga menjadi pelopor bela negara. Ya, seperti itu. Cukup dari saya. Pokoknya mah harus bergabung masuk Menwa ya. Mahasiswa Unpad, rugilah kalau nggak masuk Menwa ya. Teman-teman di Unpad ataupun teman-teman rekan-rekan di luar Unpad, lanjut ke Dan Hengki untuk motivasi pada teman-teman yang mau masuk Menwa ataupun yang baru mengenal Menwa. Oke, terima kasih Pak Tius. Untuk motivasi tadi sudah disampaikan oleh Danyon. Mungkin dari saya cuma mengingatkan ke rekan-rekan semua, belajar itu bisa di mana saja, dan salah satunya di resimen mahasiswa ini. Resimen mahasiswamu tadi mungkin Bapak ada di Makassar, di Patimura, dan lain-lain, sama saja. Dimanapun bisa belajar. Dan di resimen mahasiswa adalah tempat belajar yang mungkin sesuai dengan nama Dharma Siddha, yang artinya penyempurnaan, pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Jadi di sini kalau kita ingin menyempurnakan pengabdian kita, kan sebagai mahasiswa ya, namanya juga resimen mahasiswa, berarti sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi yang akhirnya nanti akan ke pengabdian pada masyarakat, ya di sini bakalnya di Menwa. Kalau menurut saya kan di sini sudah alumni.
yang merasakan tadi kalau kata Danyon itu mahasiswa plus, kalau bagi saya sudah jadi sarjana plus. Itu terasa nanti. Jadi di sini waktunya belajar, bagi yang mau bergabung silakan di sini belajar seluas-luasnya. Semuanya belajar di sini. Dari mungkin tadi Danyon bilang, jangan takut kalau kita masih belum bisa, fisik kita belum kuat, ya nanti kita dilatih di sini. Karena di sini kan kita nanti akan berlatih banyak program-program dari seksi operasi, program mungkin kalau di Yon 2 di sini kita punya tempat pull up dan tempat parkour. Kalau itu Danyon. Ya intinya tempat buat melatih fisik ada. Kemudian nanti ada program-program lainnya, ya tadi kita bentuk mahasiswa plus yang 100% fisik, 100% mental, 100% otak. Jadi ketika menggunakan semuanya, ya tadi akan digabungkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan sehingga menimbulkan pengabdian yang sempurna. Jadi ya di sini tadi jangan takut juga, mampir aja ke sini. Nanti anggap posko ini sebagai rumah. Karena kita kalau sudah bergabung dengan Menwa, mungkin dengan Yon 2, ya di sini kita menjadi sebuah keluarga. Relasi itu bukan jadi cuma saudara atau pertemanan atau cuma senior junior, tapi di sini sudah menjadi keluarga, bagaikan keluarga. Karena kan semboyan juga ada, karena Yon 2 kami berkeluarga, karena Yon 2 kami ada. Jadi karena Yon 2, karena Menwa kami ada. Jadi relasi nanti yang akan didapatkan oleh rekan-rekan alumni-alumni di sini, ya saya sih belum jadi apa-apa di sini, tapi ada mungkin alumni yang sudah menjadi, sekarang ada yang jadi anggota DPR, mungkin ada anggota lainnya yang dari TNI pun ada yang sudah menjadi bintang, banyak. Itu dari Menwa ada. Jadi relasi yang tadi kalau belajar untuk diri sendiri, kalau untuk relasi ya untuk teman-teman rekan ke depannya itu butuh yang namanya relasi. Jadi kuliah itu nggak cuma cukup belajar kuliah pulang, tapi kuliah dan berorganisasi. Ya mungkin kalau kurang di Menwa, kalau saya sendiri kan mungkin di Menwa belum ada voli waktu itu, jadi ikut voli, ya itu terserah. Tapi ada UKM utamanya, saya UKM utamanya adalah Menwa. Cukup Pak Tius. Baik, terima kasih Danyon, terima kasih Dan Hengki atas kesempatan dan waktunya untuk memberikan materi, wejangan, dan juga motivasi kepada teman-teman dari Satuan Kawan, dari Camen 4, dan semuanya yang telah hadir di sini. Mungkin untuk sebelum kita tutup, kita berfoto dulu ya, dokumentasi dulu. Dari Bu Triksi, mungkin sudah siap. Untuk teman-teman yang lain, Pak Iclapio, semuanya bisa on kamera ya. Silakan on kamera, posisinya yang terbaik ya. Ayo, silakan teman-teman di on kamera dulu. Sudah semua? Sudah on cam semua? Bu Yuli, Bu Anggreni, Bu Yulia, dan lain-lain. Silakan kameranya ya. Sudah belum? Bu Raden Ajeng, Bu Rika, Pak Muhammad, Bu Fitri, Bu Yulia, dan teman-teman yang lain. Silakan kameranya bisa di-on-kan. Bu Sri, Pak Ica, Pak Isan, Adi. Silakan rekan-rekan kameranya. Oh ya, ada yang bermasalah kameranya, tidak apa-apa. Ya. Baik, kalau sudah semua sudah siap, Bu Triksi? Siap. Oke, posisinya mungkin ini formal dulu ya. Formal dulu. Oke, kan. Ya, 1, 2, 3. Oke. Apa ini, komando ya? Komando atau oke, komando. Sudah? 1, 2, 3. Oke. Lagi apa gimana? Udah cukup. Oh, bebas ya, bebas. Silakan bebas. Mau gimana, bebas lah ya. Terakhir ya, bebas. Karena ini acara santai aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.
Makasih Pak Icapio ya tadi, wah luar biasa sekali. Iwako Pak, kata Danyon saya. Wako ya? Ewako Pak. Wako. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di acara talk show ini, sudah menyempatkan waktu dan tempatnya. Semoga ilmu yang didapat bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk teman-teman dari Camen Unpad, Batalion Unpad, tetap di ruang meet. Silakan. Untuk yang lain bisa meninggalkan ruang meet. Silakan. Diulangi di sini aja. Oh ya, untuk teman-teman yang selain dari Unpad boleh meninggalkan room meet. Nah, acara sudah selesai. Untuk yang dari Unpad, teman-teman mahasiswa Unpad masih mohon untuk tetap di stay di ruang meet ya, room meet. Untuk yang lain silakan. Ya, terima kasih Pak Hardi dari Unpad juga ya. Iwako Pak. Ya, asik Pak Hardi ini ya. Hati-hati Pak. Ya, silakan teman-teman yang di luar Unpad bisa meninggalkan room meet. Sedangkan untuk teman-teman yang di dari Unpad, mahasiswa Unpad, silakan untuk tetap stay di room meet. Terima kasih teman-teman dari Unpati dan satuan kawan yang lain. Silakan dari yang lain.